Selamat malam. Tunggu sebentar ya. Nah, Kamu libur sekolah nggak? enggak sih, nggak ada pengumuman libur sebenarnya. Oh, di kota mana ya kamu tinggal ya? Aku Jakarta Barat, Kak. Oh, nggak ada libur. Nggak kena demo. eh Kayaknya enggak sih, Kak. Aku nggak kena demo, tapi apa namanya? Tadi semua ekskul jadi diliburin. Kapitalisme. Oh, oke. Oke. Tapi ada nggak di daerah kamu yang demo? Deket sama daerah kamu? Aku kurang yakin sih, Kak. Tapi harusnya enggak sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang serem banget di video-video. Kadang juga sampai libur. Karena di Senayan kan. Tapi kalau sekolah nggak libur ya. Oh, mungkin karena eh kamu nggak terlalu ini ya. Apa? Jauh juga ya. Jakarta Barat ya. iya, Kak, Jakarta Barat. Hmm. Tapi tadi ada jalan-jalan atau stay di rumah aja? Aku stay di rumah aja sih, Kak. Stay di Soalnya rumah nggak ya. ada kerjaan di, iya, nggak ada kerjaan di luar juga sih. Ah, oke. Siapa tahu ke Sensi atau ke... Hey, Ahmad tuh kelas berapa ya? Aku kelas 2 SMA, Kak. Ahmad kelas biasa. Berarti naik kelasnya tahun ini apa tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan. Oke. Naik kelas 3 tuh udah ada rencana mau kuliah di mana Hmm, atau kerja? kelas enggak, niatnya aku mau kuliah dulu sih, Kak. Kuliah dulu. Mau kemana? Udah punya Ya, ya, aku pilihnya sih UI atau jurusannya? energi. eh Pemrograman sih, Kak, kalau bisa. Pemrograman. Iya, desain komputer gitu, Oh, oh nama komputer dan jurusannya nggak tahu ya. Kalau misalnya di Iya nggak tahu misalnya nama jurusannya emang udah ada pemrograman gitu ya. Tapi kayaknya yang pemrograman tuh ada teknik informatika, ilmu komputer, sama sistem informasi. Tapi sebenarnya udah banyak sih jurusan-jurusan yang pemrograman, udah banyak banget. Pilihannya udah beragam sekarang. Tinggal kamu maunya ya. ke bagian mana aja. Kalau di zaman kadang cuma tiga itu doang. Teknik informatika, ilmu komputer, atau sistem informasi. Terus sekarang udah banyak banget. Bahkan AI aja udah ada jurusannya sendiri. Oh ya, Jurusan AI, kecerdasan buatan namanya. Di mana ya? Harusnya udah ada di UI sih. UI atau di mana gitu. Banyak-banyak. Atau misalnya suka suka ngoding tapi nggak terlalu suka gimana tuh? Suka ngodingnya setengah-setengah gitu. Sukanya sama bisnis, sukanya sama ngobrol sama orang lain juga. Nah, itu ada digital marketing. Jadi jualannya pakai ngoding, jualan produk. Ah, banyak sekarang keren-keren lah jurusannya. Oke, ini udah ada Excel sama udah ada Aktar. Halo, selamat malam, Excel sama Aktar. oh, Kak. Halo, kita mulai kelasnya ya. Sebentar, karena coba absen dulu. Selamat, lagi. Yaudah, selamat malam. Siapa yang belum join berarti selamat. Ahmad udah,
Terus Excel udah, Fazlan belum. Kemudian Aktar, Aktar sudah, Janitra belum, Semara sudah, Haibat belum, Syahla belum. Nah, ini pada Joni baru. Halo Janitra, Semara, sama Syahla. Hai, Malam, Kak. halo. Sip, kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini ya. Jadi selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tinggal di Jakarta, daerah Jabodetabek, selain Ahmad tadi. Baik, Siapa tuh? nah saya. Siapa? Aktan. Oh, Semara. Oh enggak, bukan. Aktar. Aktan. Aktar tinggal di kota mana, Aktar? Di itu, Jakarta, Pak. Di mana? Jakarta, Kak. Bundaran Bundaran HI. Nah, Jakarta bagian mananya maksudnya? Jakarta Oh, sama kayak si Ahmad ternyata ya. Tetanggaan apa? Temenan ternyata. Oke, kita akan mulai aja ya. Aman ya, tapi yang di Jakarta ya. TikToknya Kadot isinya banyak tentang demo sampai libur. Nggak tahu ini demonya. Tapi setiap demo tuh hujan. Kan demonya udah mulai dari hari apa tuh? Hari Rabu ya. Demonya udah dari Rabu tuh. Pasti setiap malam-malamnya itu udah mulai hujan tuh. Udah 3 hari ini hujan. Anyway, kita akan mulai aja untuk kelas kita hari ini ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi kelas Python Pro-nya dari yang pekan lalu. Ada yang masih ingat nggak pekan lalu belajar apa? Itu Kita buat belajar, aplikasi kan ya, Pak. bukan, itu udah 2 minggu lalu. Oh, oh, ini apa namanya? Kita belajar pandas kan ya, Pak? Eh, Betul, kita belajar Pandas untuk menganalisis data. Ya, betul banget. Dan hari ini kita mau lanjutin lagi ya pelajaran analisis datanya, yaitu tentang pengelompokan data. Ya, kemarin kan kita udah tahu nih, oh filter data tuh kayak gini ya caranya. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana caranya buat kita bisa melakukan pengelompokan data. Ada yang tahu alasannya kenapa kita perlu ngelompokin data? Supaya apa datanya dikelompokin? Biar mudah diakses, bukan, Kak? Biar apa? Biar mudah diakses. Jadi Biar kita mudah nggak usah diakses. nyari. Jadi kita Jadi kita nggak perlu nyari-nyari di seluruh datanya. betul, yes ya. Jadi itu yang membuat alasan ya kenapa data itu perlu dikelompokin, pintar banget. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu lebih detail gimana maksud dari pengelompokan data itu sendiri. Ya, nah jadi pengelompokan data yang dimaksud itu betul apa yang tadi kata Janitra, itu kita akan coba membuat datanya itu dibuat untuk mudah diakses. Ya, nah
Untuk mengelompokkan data itu bisa berdasarkan macam-macam kategori. Misal nanti kalian pengen membuat kelompok data dari gender, ya udah bisa. Berarti dari semua siswa gitu ya, nomor 1 sampai 11 gitu. Itu nanti kita kelompokin nih mana yang cewek-cewek doang, mana yang datanya cowok-cowok doang. Atau nanti misalnya kita pengen jadi satu kelompok semua data nih, ya bisa juga. Ya nanti dia bikin jadi siswa sekolah nomor 1 gitu. Ya jadi pengelompokan data itu ngebikin datanya supaya mudah untuk kita akses. Nah, caranya menggunakan value counts. Jadi, kalau misalnya kalian pengen tahu nih, jumlah content rating itu tipenya ada berapa sih? Nah, berarti kalian tinggal lihat dari Google Apps, content rating itu tinggal di dot value counts. Oh, jadi content rating itu ada everyone 6.000 film. Sisanya teen sama everyone 10 plus. Gitu. Ya. Nah, misalnya itu yang value counts ya. Yang value counts ada pertanyaan dulu, clear ya. Halo Azlan, selamat malam. Nah, untuk bagian berikutnya adalah kita pengen tahu yang namanya group by. Apa sih group by itu? Jadi group by itu sama kayak value counts. Bedanya kalian nanti bisa mengelompokkan banyak data sekaligus. Jadi misal kalian pengen mengelompokkan satu kolom dulu, content rating, terus pengen tahu nih ukuran aplikasinya berapa sih rata-rata. Oh, ternyata kalau content rating untuk everyone itu ukuran aplikasinya 20 megabyte. Kalau everyone 10 plus 40 megabyte gitu. Ya. Jadi kalian bisa tahu nih macam-macam kelompok datanya itu kayak gimana. Oke. Selain group by ada yang namanya aggregate. Aggregate atau disingkat AGG itu adalah fungsi ya untuk mengelompokkan sekaligus ngehitung statistik. Misal kalian pengen ngebikin kelompok datanya itu nggak cuma rata-rata doang. Nah, bisa nilai minimum sama maksimum ya udah pakai .agg. Jadi nanti kalian akan dapat nih untuk ukuran aplikasi per content rating minimum sama maksimumnya berapa gitu. Misal content ratingnya ini oh everyone-nya itu minimum ukurannya adalah 0,008, maksimumnya 100 mega ya. Dan tipe content rating selanjutnya ya gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada kita lanjut ya. Yang tadi aku belum paham yang mana Syahla sebelum grup by. Oh ini value counts. Value counts lebih mudah lagi dari grup by. Value counts itu cuma ngelihat ada berapa jumlah barisnya. Misal dengan dot value counts gitu content rating dot value counts kamu nanti bisa tahu nih. Oh dari data keseluruhan itu ada nilai content rating everyone itu nambah 6.000 baris ya. Terus kalau yang teen ada 800 baris dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Sip. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjutin lagi. Nah, untuk bagian berikutnya adalah kita mau belajar yang namanya, nah, mengelompokkan data pada beberapa alasan. Jadi, misal kalian pengen mengelompokkan datanya itu berdasarkan dua kelompok teks gitu. Kalian pengen mengelompokkan per tipe sama per content ratingnya. Nah, ya udah berarti kalian tinggal group by. Group by-nya itu kalian pakai list. Jadi nanti kalian tinggal panggil dua kolom aja untuk nge-group by-nya gitu. Ya. Nah, jadi nanti kalian bakal dapat, oh ya udah ini free everyone itu ukuran aplikasi maksimum sama minimumnya berapa. Ya. Kalau misalnya ditukar gimana Kak? Sama aja.
nanti nilainya pun berubah ya. Nilainya ada kemungkinan berubah. Oke, kayak gitu. Jadi urutan itu penting ya kalau di grup by. Nah, misal kalian pengen bikin dia jadi tabel biasa gitu ya, kan tadi ada yang kosong tuh. Kita bisa pakai reset index. Reset index ini nanti akan mengembalikan ke dalam kategori atau tabel data frame yang normal ya, nggak ada yang kosong-kosong lagi gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya pivot table. Pivot table itu sama persis kayak yang di Excel kalau ada yang pernah pakai. Jadi pivot table seperti group by, dia akan menggrouping kolomnya apa, indeksnya apa, values-nya sama add function-nya. Jadi nanti yang menunjukkan kolom itu yang mana? Kolom itu berarti yang atas, ya. Terus untuk indeksnya itu yang ke bawah ya barisnya. Kemudian habis itu values-nya, values itu berarti nilai-nilai yang ada di dalam tabelnya. Dan untuk free paid ini adalah, oh sorry, ini AGG-nya ya. Nih, ini functionnya min max, terus habis itu values-nya size, baru indeksnya content rating, dan kolomnya itu tipe free paid. Ya, karena ada min max jadi dipisahin. Gitu. Oke, itu aja ya untuk grouping. Jadi ada value counts, ada group by, sama ada pivot table. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, semuanya bisa ya? Kalau bisa, yuk kita buka VS Code-nya. Silakan, boleh dibuka VS Code-nya dahulu. Kita mau praktekin. Silakan boleh dibuka akunnya masing-masing. Kemudian kita buka yang nomor 8 ya. Kita buka yang nomor 8. Buka nomor 8 bagian 1. Oke. Yang sudah kebuka, tolong ketik angka 1 di chat Zoom. Kebuka VS Code ya. Silakan boleh diketik dahulu. Udah ya, semua udah kebuka ya. Sip, kalau sudah kita langsung praktekin aja. Jadi untuk yang nomor 1, boleh minta tolong dulu dibacain ya. Sama Syahla. Syahla tolong bacain yang warna biru ya.
Bentar. Warna biru. Oh, yang mana nih? Bentar ya Kak, ini lagi. Nah, Bisa? bisa bisa. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store. Menggunakan metode pengelompokan pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you ya. Nah, untuk berikutnya, Excel tolong bacain Excel, tapi yang judul-judulnya aja. Silakan. Analisis. Dinyalain dulu mikrofonnya Excel. Oke, Excel nggak ada suaranya. Haibat, Haibat tolong bacain ya. Judul-judulnya aja. Analisis aplikasi berdasarkan kategori, analisis rasio jumlah aplikasi, analisis rata-rata rating aplikasi berdasarkan jenisnya, analisis ukuran minimum dan maksimum aplikasi. Tugas bonus, Oke, sip. Thank you ya, Haibat. Nah, jadi kita akan coba melakukan beberapa analisis ya dalam soal ini gitu. Caranya gimana? Nah, tetap dengan data frame yang sama, kita akan coba mulai mengerjakan. Pertama, kita pengen tahu nih di kategori itu jumlah nilainya ada berapa aja. Kemudian kita pengen tahu selisihnya juga ya antara aplikasi yang untuk remaja sama Everyone 10 Plus ya. Kemudian nanti kita tinggal ambil yang berbayarnya doang berapa gitu. Habis itu baru kita tinggal selisihkan ya antara yang berbayar sama yang gratis. Berikutnya kita pengen ngambil ya ukuran aplikasi based on kategori untuk nilai minimum sama maksimum dan kita pengen mengambil juga rating yang lebih dari 4,5 ya. Setelah itu kita ambil yang kategori finance. Habis itu kita tinggal filter deh sama kita ambil nilai value counts-nya ya. Nah, nanti saat kalian play dapat jawabannya ada di bawah sini ya. Ntar kalian bisa gunakan itu untuk menjawab soal-soal berikutnya. Oke, silakan boleh dibuat dahulu. Kalau ada pertanyaan tanyain ya.
Yang sudah ketik angka 2 ya. Yang ada pertanyaan tolong tanyain ya.
Yang sudah ketik angka 2 ya. Sudah? Oke. Ahmad, Janitra, Semara, Hebat, Mu'ahtar, udah. Coba yang lain. Kalau sudah ketik angka 2. Dilihat dulu ya hasilnya. Pastikan di terminal ada angka-angka karena nanti kita copy paste dari situ. Kak, karena Kak, Ya, ini di terminalku udah ada angka, tapi dia tuh ada key errornya gitu Kak. ada key errornya. Key error gimana? Ini aku tunjukin ya. Udah. Mana? Sabar. Nah, di sini nih Kak, key errornya tin. Terus sebelumnya juga ada traceback most recent collage sih. Mana ini dikecilin ini? Oke. Di play lagi coba. Nggak usah digedein, nggak usah digedein. Mana? Tapi scroll ke bawah. Pin. Iya Kak, key error tin. Kamu scroll ke atas deh. Ini eh Ini yang atas ini. Salah ini. Aduh. oh, bagian mananya Kak? Ini harusnya gini Nah, kan. dan DF. Nah ini nih. Oh, yang ini Mm-mm. konten rating harusnya. Pantesan. Value counts round tempting to everyone. Coba lagi ya. Gimana Kak? Kasih. Yang lain udah bisa. Aku error di kategori Kak, di line 2899. Kenapa? Aku ada error. Mana coba share screen.
Kan tadinya sampai 38 ya. Hah? Kayegori itu loh. Kok Kayegori sih? Nah, iya itu. Ini loh, kamu baca nggak bawahnya? Iya, aku baca, Kak. Nah, itu bawahnya tuh diganti berarti. Typo ini. Astagfirullahaladzim. Kalau di line 3 tuh. Dah, play. Tadi tuh jadi line 28. Oke, aku masih Data update. frame object is not callable. Ini nih, ini kayak gini harusnya. Salah ini kurung yang pertamanya. Oke, terima kasih, Kak. Ini di sini. Ini udah play lah. Sip. Oke, yang lain Oke, ada terima lagi? kasih, Kak. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, kita lanjut ya untuk jawab-jawab pertanyaannya. Nah, ini berarti kalian tinggal checklistin lalu submit ya. Semua analisisnya sudah kita lakukan. Kemudian ke nomor 2 ya. Nah, ini bisa di play lagi seperti biasa. Nanti kalian tinggal ambil aja kodenya dari bawah ya. Nah, berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Bisnis, cari bisnis. Nah, ini bisnis ya, 246. Checklist. Lanjut. Nomor berikutnya. Berapa perbandingan jumlah? Nah, ini perbandingan jumlah yang tadi ya, yaitu rasio. Yang 2,73 ya. Berikutnya nomor 4. Berapa rata-rata rating aplikasi berbayar? Nah, rata-rata aplikasi berbayar pada per 100 dibuletin jadi 4,25 ya. Coba. Seberapa rendah rating aplikasi bila dibandingkan? Nah, ini berarti yang 0,08 ya. Nah, 4,25, 0,08. Oke. Yang nomor 5 berarti gimana? Nah, berapa ukuran aplikasi minimal sama maksimal untuk komiks? Cari komiks, minimumnya berapa, maksimumnya berapa? Minimumnya ini di per 100 terdekat berarti 0,43 ya. 0,43. Sedangkan kalau maksimumnya adalah 40. Dah, bonus yang terakhir adalah 64 sama 2. Sip, udah beres. Yang sudah ketik angka 3 di chat Zoom supaya kita lanjut ke pengelompokan data yang berikutnya.
Sekarang kenapa PS saya error ya kalau kali kedua di play? Kalau kali kedua di... Ah, boleh share screen? Enggak. Jadi pas pertama saya play itu nggak apa-apa, cuman kalau habis diganti terus dipilih lagi itu. Oh, iya kadang nggak bisa. Ini nih ada beberapa yang emang nggak bisa nih. Kamu boleh pakai yang di chat Zoom aja ya. Kadang juga pernah lihat yang lain pernah gitu sih. Beberapa. Hmm. Ini kada copyin ya. Bisnis, terus rasio, terus comics, kemudian 64 dan 2. Oke, ya sudah semuanya. Sudah semua? Bisa ya? Kalau sudah bisa kita lanjut ke nomor berikutnya nomor 2. Oke, boleh minta tolong bacain ya sama Semara. Semara tolong bacain. Yang warna biru Semara. Gunakan metode PANDAS untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini, Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store, menggunakan metode pengelompokan PANDAS. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you Semara ya. Nah, boleh minta tolong dibacain judul-judulnya aja sama Azlan. Azlan tolong bacain ya. Analisis jumlah unduhan, analisis sampai gratis.
Silakan Azlan dinyalain mikrofonnya. Azlan. Ah, ya udah Ahmad Muklis saja. Ahmad Muklis tolong bacain judulnya ya. Analisis jumlah unduhan sampai bonus. Ya. Eh, Analisis jumlah unduhan menampilkan peringkat minimum rata-rata dan maksimum rating aplikasi berbayar dan gratis type dengan akurasi 1/10. Gunakan pengelompokan berdasarkan satu kolom. Analisis pembaruan aplikasi terbaru menampilkan harga minimum, median dan maksimum price dari aplikasi berbayar type sama dengan paid untuk audiens target yang berbeda konten rating. Gunakan pengelompokan berdasarkan satu kolom. Analisis peringkat aplikasi berdasarkan audiens target. Kelompokkan data berdasarkan kategori dan target audiens konten rating dengan cara apapun yang nyaman bagi Anda. Hitung jumlah maksimum ulasan atau reviews di setiap grup. Bandingkan hasil untuk kategori education, family, dan game. Pada kelompok usia manakah aplikasi dalam kategori education, family, game menerima ulasan paling banyak? Gunakan tabel pivot. Analisis kategori untuk mengetahui perbedaan unduhan antara aplikasi berbayar dan gratis. Kelompokkan aplikasi berbayar, type sama dengan paid, berdasarkan kategori dan audiens target content rating. Hitung jumlah ulasan rata-rata atau reviews di setiap grup. Pilih nama kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur. Gunakan tabel pivot. Oke, thank you. Oh, Ahmad udah bacain. Nah, jadi kita akan coba melakukan analisis beberapa kali ya. Sekarang kita akan mencoba menggroup by lagi dengan metode yang lain ya. Pertama kita akan melakukan group by pakai group by ya. Jadi kalian bisa ngegroup by untuk by tipe, terus ambil nilai rating minimum, rata-rata sama maksimumnya. Kemudian kita bulatkan ya untuk ngambil satu bilangan di belakang koma. Baru kita kelompokkan lagi berdasarkan tipe, tapi ambil yang paid-nya doang. Baru ambil content rating dan nilainya, nilai harganya maksudnya. Nah, sekarang kita pakai pivot table. Jadi pivot table itu sama aja kayak group by, tapi dia lebih compact ya, atau istilahnya adalah lebih ringkas ya. Pivot table-nya mau ngambil nilai-nilai content rating pada kolom kategori untuk nilai reviews dan nilai agregasinya atau function-nya maksimum ya. Kemudian kita mau ambil aplikasi berbayar, kita pivot table lagi ya, baru nanti kita terakhir adalah yang aplikasi gratis. Jadi kita bisa gabungkan ya. Gitu. Jadi kalau di play hasilnya dapat ya. Silakan boleh dibuat dahulu. Kalau ada baris yang bingung tanyain ya.
Info untuk besok pagi itu akan ada kelas ekstra ya, jam 7.30. Jadi nanti bisa langsung join ya. Kalau coba kirimin dulu infonya. Mungkin ada beberapa yang dihubungi ya. Sebenarnya ekstra kelas ini ada regulasi baru, jadi banyak yang berubah. Ya nggak apa-apa, nanti join dulu aja sebentar ya. Yang sudah ketik angka 4 ya. Oh, hari ini sih sore-sore. Besok ya. Yang sudah ketik angka berapa terakhir? 4 ya. Sudah ketik angka 4.
Berarti saya ke kamar mandi bentar ya. Hmm. Aduh, 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 gendut. Ya, yang lain sudah. 3 menit lagi kita coba bahas soal-soalnya ya.
Apaan itu, Cuk? Kenapa? Enggak. Oke. Udah ya, kita akan coba jawab soal-soalnya. Bentar. Nah, enggak. Ini kan udah beres ya, semuanya udah ada hasilnya. Kalian tinggal checklist lagi, lalu submit. Dan kita lanjut. Oke, untuk yang nomor 2, ini kalian tinggal pindah-pindahin aja. Jadi pertama, itu kan ada min, man, max. Nah, kalian tinggal cari nih. Free yang di min itu berapa sih? Oh, 1, 1, 4, 2, sama 5 ya. Mirip-mirip ya. Bukan mirip-mirip, semuanya sama malah. Satu, untuk man-nya 4,2, 5. Sama. Tuh ya, kalau checklist benar. Nomor 3 adalah, nah, pengelompokan berdasarkan harga minimum, median, dan maksimum dari aplikasi berbayar untuk audiens, target yang berbeda, content rating. Ya, nah kalian pilih jawabannya itu lebih dari satu, di mana nanti ada 3 jawaban ya. Kalau misalnya kalian sudah lihat, nanti yang benar adalah em, untuk harga minimum benar, kategori teen sama kategori everyone yang benar. Ya, coba nomor 3 seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah ke nomor 4. Nomor 4, kita akan coba mulai ini bisa dapat dari sini ya, terminal lagi. Pada kelompok usia manakah aplikasi dalam kategori education menerima ulasan paling banyak? Nah, kita nanti cari dari sini ya. Education yang paling banyak kategorinya apa? Konten ratingnya apa ya, sorry. Nah, education paling banyak adalah everyone ya. Itu everyone. Terus family. Family paling banyak. Family paling banyak adalah, nih family paling banyak adalah 400.000, yaitu everyone 10 plus. Sedangkan yang game itu adalah sama ya, everyone 10 plus juga. Udah, ini kalau di checklist, jawabannya betul ya. Nomor 5.
Kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur dengan benar. Nama pernyataan manakah yang mencantumkan nama kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur dengan benar? Oh, yang ada aplikasi berbayarnya semua ya, berarti yang nggak ada nannya. Nah, berarti kalian tinggal lihat aja ini family, terus game, terus medical ya. Family game sama medical. Family game sama medical. Nah, ini. Oke. Terakhir. Nah, terakhir ini nanti ini agak agak PR ya. Kalian harus hitung ada berapa jumlah nannya. Tapi udah pada hitung itu jumlah nannya ada 13 ya. Nan yang ada di sini nih, yang terakhir. Ya, udah. Sip. Seperti itu. Yang sudah, boleh langsung diketik terakhir ya 5 gitu. Udah beres. Coba. Yuk, ada pertanyaan dulu. Coba di-review dulu kodenya ya. Silakan. Boleh di-review dahulu. 2 menit lagi habis itu kita closing ya. Coba. Ada pertanyaan dahulu kah?
Belum ada pertanyaan ya? Sip. Kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan aja untuk kelas hari ini. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang macam-macam pengelompokan data ya. Pengelompokan data bisa kita lakukan dengan value counts, bisa ngelakuin dengan group by, atau menggunakan pivot table. Nah, untuk bagian berikutnya kita akan belajar tentang study case. Jadi kalian akan masuk ke dalam analisis data sesuai dengan data-data dari perusahaan ya. Ya, nanti kita akan coba lihat study case mana yang akan kita coba analisis dan juga temukan informasi yang tersembunyi ya atau insight. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas malam hari ini kita cukupkan pengumuman untuk besok pagi akan ada kelas ekstra jam 7.30, jadi nanti bisa langsung join aja di kelas besok. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di besok hari ya. Bye-bye, selamat pagi, selamat malam semuanya. Dazlan, Nah, Ahmad, Axel, Aptar, Janitra, Terima kasih, Kak. Syafa, Oh, semua Kak. rasa. Bye. Terima kasih ya.